Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengelolaan produksi dalam bisnis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Produksi adalah pengubahan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Hasil ini dapat berupa barang ataupun jasa. Produksi merupakan konsep yang lebih luas daripada pengolahan, karena pengolahannya hanya sebagai bentuk khusus dari produksi. Dalam produksi berkaitan dengan pedagang atau penyedia bahan mentah, pengecer, lembaga-lembaga lain yang ikut serta langsung maupun tidak langsung. Atau dapat dikatakan bahwa produksi adalah semua kegiatan dengan menggunakan cara atau metode atau teknik tertentu untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang tersedia. Selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi yang berjalan dengan lancar dan baik merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh suatu perusahaan. Untuk mewujudkan proses produksi agar selalu berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu manajemen yang bisa mengelola keseluruhan kegiatan produksi tersebut. Proses produksi dapat ditinjau dalam segi yang pertama, proses operasi atau produksi, yaitu serangkaian metode dan teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa. Jenis produksi dapat diklasifikasikan menurut perbedaan dalam proses-proses operasinya. Barang-barang produk berdasarkan apakah proses operasinya mengkombinasikan sumber daya atau dipecah menjadi beberapa bagian komponen. Kita dapat menjabarkan jasa berdasarkan tingkat kontak dengan pelanggan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu proses fabrikasi barang, yaitu seluruh proses pabrikan dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat analitis atau sintetis dari proses transformasi. Selanjutnya proses analitis, yaitu proses produksi yang menguraikan sumber-sumber daya menjadi komponen untuk menciptakan produk-produk jadi. Selanjutnya produksi sintetis, yaitu proses produksi yang mengkombinasikan bahan-bahan mentah untuk memproduksi suatu barang jadi. Selanjutnya proses jasa, yaitu tingkat kontak dengan pelanggan. Cara mengklasifikasikan jasa adalah menanyakan apakah suatu jasa tertentu dapat diberikan tanpa pelanggan menjadi bagian dalam sistem produksi. Selanjutnya proses kontak tinggi, yaitu tingkat kontak. Selanjutnya yaitu kelangsungan hidup. Yang pertama, produksi terus-menerus atau continuous production dilakukan sebagai proses untuk mengubah bentuk-bentuk barang. Walaupun terjadi perubahan bentuk barang, tetapi tidak mengubah susunan dan fungsi alat-alat mesin. Proses ini menghasilkan produk yang standar. Yang kedua, yaitu produksi yang terputus-putus atau intermittent production. Proses produksi ini dilakukan berdasarkan pesanan, sehingga harus mengatur kembali alat-alat dan penyesuaian terus-menerus dilakukan sesuai tuntutan produk yang akan dihasilkan. Manajemen produksi berkembang pesat karena adanya faktor yang pertama, adanya pembagian kerja dan spesialisasi. Agar produksi efektif dan efisien, produsen hendaknya menggunakan metode ilmiah dan asas-asas manajemen. Pembagian kerja memungkinkan dicapainya tingkat dan kualitas produksi yang lebih baik bila disertai dengan pengolahan yang baik, dan akan mengurangi biaya produksi sehingga dapat tercapainya tingkat produksi yang lebih tinggi. Yang kedua, revolusi industri. Suatu peristiwa penggantian tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin. Revolusi itu merupakan perubahan dan pembaharuan radikal dan cepat di bidang perdagangan, industri, dan teknik di Eropa. Dampaknya, pengusaha besar dapat meningkatkan perdagangan, sedangkan pengusaha kecil dengan peralatan kerja yang masih kuno menjadi terdesak. Perkembangan revolusi industri terlihat pada yang pertama, bertambahnya penggunaan mesin, yang kedua, efisiensi produk batu bara, besi, dan baja, yang ketiga, perkembangan alat dan teknologi yang mencakup penggunaan komputer, sehingga pada banyak hal manajer produksi mengintegrasikan teknologi canggih ke dalam bisnisnya. Next, bidang produksi mempunyai 5 tanggung jawab keputusan utama, yaitu 1. Proses.
Proses adalah keputusan dalam kategori ini menentukan proses fisik atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Kedua, kapasitas. Keputusan kapasitas dimaksudkan untuk menentukan besarnya kapasitas yang tepat dan penyediaan pada waktu yang tepat. 3. Persediaan. Manajer persediaan membuat keputusan-keputusan dalam bidang produksi menyangkut apa yang dipesan, berapa banyak pemesanan, serta kapan pemesanan dilakukan. 4. Tenaga kerja. Dalam manajemen produksi, penentuan dan pengelolaan tenaga kerja atau sumber daya manusia menempati posisi yang sangat penting. Proses produksi tidak mungkin berlangsung tanpa tenaga kerja yang menggarap kegiatan untuk menghasilkan produk, baik berupa barang atau jasa. 5. Mutu atau kualitas. Fungsi produksi ditandai dengan penekanan tanggung jawab yang lebih besar terhadap mutu atau kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu kelangsungan produksi. Yang pertama, perencanaan desain. Pengembangan rencana untuk mengubah ide menjadi produk nyata atau jasa. Keputusan utama yang terlibat dalam desain perencanaan berhubungan dengan lini produk, kapasitas yang dibutuhkan, dan penggunaan teknologi. Yang kedua yaitu perencanaan fasilitas. Dalam menentukan di mana untuk menempatkan fasilitas produksi, manajemen harus mempertimbangkan sejumlah variabel. Contohnya, lokasi dari pelanggan utama atau pemasok, ketersediaan dan biaya tenaga kerja terampil dan tidak terampil, pajak lokal negara, dan hukum zonasi. Yang ketiga yaitu perencanaan operasional. Menentukan jumlah produk atau jasa yang akan dihasilkan oleh setiap fasilitas selama periode waktu tertentu.